Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan kawan-kawan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Banyak masyarakat yang kemudian menilai bahwa ini merupakan bagian dari upaya politisasi hukum. Proses kriminalisasi yang dilakukan oleh kekuasaan yang eksis saat ini dalam rangka memberikan perlindungan politik lebih lanjut kepada Joko Widodo itu. Entahlah, yang pasti hal ini menjadi presiden buruk dalam konteks pelaksanaan demokrasi di Indonesia, semakin menjatuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan juga terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Namun bagaimanapun juga saya sepakat dengan sikap yang ditunjukkan oleh Mas Roy Suryo yang tetap menghormati penetapan status tersangka terhadap dirinya sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia. Dalam proses gelar perkara untuk penetapan tersangka itu, Polda Metro Jaya menyertakan 5 pasal kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Dimulai dengan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Intinya lewat 2 pasal ini, Polda Metro Jaya menyangkakan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa mereka diduga telah melakukan akses secara ilegal dengan cara melakukan peretasan terhadap dokumen elektronik ijazah Jokowi. Setelah itu mereka melakukan perubahan, editing, dan memanipulasi dokumen elektronik berupa ijazah Jokowi tersebut ke dalam bentuk informasi yang salah. Kemudian disebarkan secara luas ke masyarakat umum dengan tujuan untuk melakukan pencemaran nama baik dalam rangka menyerang kehormatan dan juga nama baik Joko Widodo. Oleh sebab itu dalam konteks ini Polda Metro Jaya juga menyertakan pasal 310 dan pasal 311 tentang pencemaran nama baik. Karena hal itu dilakukan di ruang media sosial yang masuk dalam kategori media elektronik, maka juga disertakan pasal 27A pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Joko Widodo melalui media elektronik itu. Namun dalam konteks ini ketika kita melihat pasal-pasal yang disertakan itu cenderung dipaksakan. Bahkan terlihat ini merupakan proses kriminalisasi yang memang sengaja dipaksakan itu. Kenapa? Karena pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE tentang akses ilegal, tentang manipulasi data, tentang perubahan data elektronik. Apakah hal ini dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan? Tidak. Dokumen digital tentang ijazah Jokowi itu telah beredar luas lebih dulu di media sosial itu. Pertanyaan berikutnya, apakah Roy Suryo dan kawan-kawan juga melakukan manipulasi perubahan data dari yang sesungguhnya menjadi data palsu dan kemudian disebarkan ke masyarakat Indonesia? Tidak. Karena yang dilakukan oleh Roy Suryo adalah setelah dokumen ijazah digital Jokowi itu beredar luas di media sosial, yang mereka lakukan adalah hanya sekedar menganalisa data-data dan informasi yang kemudian